Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas novel angkatan Pujangga Baru yang berjudul Belenggu karya Armin Pane dan juga kelebihan serta kekurangan dari angkatan Pujangga Baru dan juga angkatan Balai Pustaka. Namun sebelum kita memulainya, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih. Adapun sinopsis dari novel yang berjudul Belenggu ini menceritakan tentang Sukartono yang sering disebut sebagai Tono, merupakan seorang dokter yang baik hati, rajin, dan gigih menolong siapapun yang membutuhkan bantuannya. Ia telah menikah dengan Kartini atau Tini, namun pernikahan itu dirasa sia-sia oleh Tono, sebab Tono merasa Tini tidak seperti seorang istri pada umumnya yang bisa merawat suaminya. Tini memang seorang perempuan yang modernis, hari-hari dihabiskan di luar rumah, kadang ke pesta maupun bertemu dengan rekan-rekan di organisasinya. Hal ini membuat Tono merasa kesepian hingga pada akhirnya ia mendatangi seorang pasien yang bernama Nyonya Eni. Seketika saat memandang perempuan itu, Tono terkenang masa lalunya, seperti pernah bertemu namun tak pula ia mengingatnya. Hingga akhirnya ketika Tono berkunjung kedua kalinya, Tono baru tahu bahwa Nyonya Eni hanyalah nama samaran saja, yang sebenarnya adalah Rohaya atau Yah. Dari sini Tono tahu bahwa Yah adalah masa lalunya ketika di Bandung. Mereka sempat tinggal bertetangga dan saling mencinta. Namun karena jalan hidup yang berbeda, akhirnya mereka terpisah. Ketika bertemu lagi, Yah memperlakukan Tono layaknya seorang suami, melayaninya, mendengar keluh kesahnya, dan mau berbagi sehingga Tono merasa nyaman dan menemukan sosok istri yang selayaknya. Bukan seperti Tini, hal itu menyebabkan Tono mendua. Setiap malam, Tono selalu berkunjung ke rumah Yah. Tono terlihat sangat mencintai Yah dengan tulus. Segala kesukaan Tono selalu diperhatikannya, termasuk lagu keroncong yang dinyanyikan oleh Siti Hayati. Menurut Tono, syair-syairnya seakan ditujukan kepada dirinya. Hingga suatu saat timbul kecurigaan Tono bahwa Yah merupakan Siti Hayati. Awalnya Yah tak mengakui, hingga pada akhirnya saat Tono menjadi juri keroncong, dia baru melihat sosok Siti Hayati yang tidak lain adalah Yah. Tono merasa dibodohi dan dibohongi. Ia sempat marah pada Yah, tapi setelah tahu hal itu semata-mata karena cintanya pada Tono, akhirnya Tono memaklumi. Sementara itu, hubungan gelap antara Tono dan Yah ternyata telah diketahui oleh keluarga Tini di Solo, yang kemudian mengutus paman Tini yang bernama Mangun Sucipto untuk berusaha mendamaikan keluarga itu agar mereka tetap mempertahankannya. Namun Tini menolak untuk mempertahankan keluarganya, terlebih ketika Tini mengetahui perselingkuhan Tono dengan Yah. Setelah Tini bertemu dengan Yah, Tini merasa Yah merupakan sosok perempuan yang lebih cocok untuk mendampingi Tono sebagai istri karena kepandaiannya dalam merawat Tono. Tini sendiri lebih menginginkan untuk bergabung dalam kegiatan perempuan dan pergi meninggalkan Tono ke Surabaya. Meski Tono sempat mencegah Tini dengan berbagai alasan, namun Tini bersikeras untuk meninggalkan Tono dan tinggal di Surabaya. Akhirnya, Tono tak kuasa menahannya dan kembalilah Tono kepada Yah. Namun saat Tono ingin bertemu dengan Yah, ternyata Yah juga pergi meninggalkan Tono. Tono merasa sedih karena tidak ada lagi tempat untuk memadu kasih. Nah, di sini saya akan membahas tema dan penokohan yang terdapat dalam novel Belenggu karya Armin Pane. Pada novel Belenggu, tema yang terkandung adalah perselingkuhan yang mengakibatkan perceraian. Tema tersebut tergambar dalam novel ketika Sukartono atau Tono berselingkuh dengan Siti Rohaya atau Yah yang merupakan salah satu pasiennya. Setelah mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Tono dan Yah, mengakibatkan Tini pergi ke Surabaya meninggalkan Tono. Sedangkan tokoh atau penokohan dari tokoh Sukartono atau Tono ini ialah penyabar, rendah hati, dan peduli. Sedangkan Sumartini atau Tini memiliki penokohan optimis, pemarah, supel, atau mudah bergaul. Dan Nyonya Eni atau Siti Rohaya atau Siti Hayati memiliki penokohan perhatian, penyayang, dan cakap berbicara. Selanjutnya hubungan antar tema dan alur ialah yang mana tema sudah sesuai dengan saya bahas, yakni
Novel ini bertemakan mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Sukartono kepada Tini karena ia merasa Tini tidak memperlakukan dirinya ataupun menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik dan benar. Sedangkan alur yang digunakan dalam novel Belenggu karya Armin Pane ini adalah alur maju. Hal ini tergambar dari awal cerita, yaitu pernikahan antara Sukartono dan Sumartini. Namun pernikahan mereka sangatlah jauh dari hal yang romantis dan saling memiliki. Dalam pernikahan mereka, Tono dan Tini masih merasa asing antar satu sama lain. Mereka juga merasakan kejenuhan dalam biduk rumah tangga mereka. Pekerjaan juga merupakan salah satu pendukung renggangnya hubungan antar mereka berdua. Apalagi mereka bekerja, yang Tono menjadi dokter, selalu mengharuskannya berada di luar rumah dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Suatu ketika Tono mendapatkan tugas untuk memeriksa seorang pasien. Awalnya Tono merasa heran ketika tiba di alamat yang diberikan oleh si pasien, karena alamat tersebut menuju hotel atau tempat penginapan. Itulah hal pertemuan Sukarno dengan pasiennya yang bernama Eni. Setelah pertemuan dengan Eni, Tono merasa ketertarikannya pada wanita tersebut. Hari semakin berlalu dan cinta Tono dan Yah atau Eni semakin mendalam. Secara tidak sadar, Tono merasa nyaman bersama Yah dibandingkan bersama dengan Tini. Sementara itu, istri sah dari Tono, yaitu Tini, mulai menyadari bahwa yang berbeda dari suaminya, dan ia mulai menyadari bahwa suaminya telah berselingkuh di belakangnya. Nah, di sini saya akan membahas kekurangan serta kelebihan dari Angkatan Balai Pustaka dan Angkatan Pujangga Baru. Yang pertama, Angkatan Balai Pustaka. Nah, yang mana Angkatan Balai Pustaka ini bentuk tulisannya menggunakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa resmi dan digunakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Angkatan Balai Pustaka ini lebih sering menerbitkan novel rakyat ataupun cerita rakyat pribumi mengenai permasalahan negatif di lingkungan rakyat. Nah, tulisannya ini dibatasi pada tema adat istiadat masyarakat seperti kawin paksa serta kesenjangan hidup antara orang kaya dan orang miskin. Selanjutnya, tulisan yang diterbitkan hanya berupa dongeng fiksi yang bisa mempengaruhi sikap minder masyarakat serta ketidakpercayaan kepada orang lain. Sedangkan Angkatan Pujangga Baru ini ialah milik pribumi, yang mana ini didirikan para sastrawan pribumi yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam kebebasan berpikir. Selanjutnya, bahasa Indonesia, yaitu bentuk tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang telah diresmikan menjadi bahasa persatuan pada tahun 1928 oleh para pemuda tanah air. Selanjutnya, esai, drama, dan teater ini menjadikan para sastrawan menjadi semakin kreatif dalam berpikir dan membuat tulisan yang berasal dari sudut pandang para penulis. Nah, Pujangga Baru ini juga menjadi pelopor dalam pembentukan sastra drama dan teater yang bisa dilihat dan dipentaskan dalam dunia nyata. Dari bahasa dan aturan sedikit modern dengan menggunakan bahasa yang disempurnakan serta tidak terlalu terikat dengan aturan puisi lama. Baiklah, cukup sampai di sini pembahasan saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.